Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Api Motor TV dan sekarang saya lagi ada di IB Motor ya, seperti biasa. Kalau di IB Motor pasti ada motor unik lagi yang baru, motor pilihan bagi teman-teman yang suka moge tapi budgetnya terbatas. Ini yang cocok banget buat kalian. Nah, ini dia yang motor yang akan saya review, yaitu CF Moto 450 MT. Ini adalah motor adventure, dual adventure ya, maksudnya motor dual adventure adalah motor dua alam. Jadi ini bisa buat adventure di tanah ataupun di aspal sekaligus. Karena ini kita lihat ya, ini dia bannya pakai ban multi purpose. Nah, kita bakalan lihat dulu di bagian depannya teman-teman. Ini untuk CF Moto ini, sorry ya, saya mau infoin dulu. Ini adalah produk China. Tapi seperti kita tahu ya, produk China sekarang teknologinya makin maju, bahkan itu di mobil sekalipun. Nah, kalau mobil aja udah pada bagus-bagus, ini motor aja ini sekarang desainnya dia sudah original ya, nggak kayak dulu niru-niru. Kalau sekarang dia lebih original. Ini terlihat ya, di bagian depannya aja ini motor adventure-nya itu udah ketara banget ya. Kita lihat di bagian detail depannya dulu nih. Di bagian ini dia ada windshield. Windshieldnya ini lumayan cukup tinggi, dan si windshield ini bisa di-adjust secara manual. Ini diputer nih. Jadi diputer pakai dua tangan sih harusnya ya, diputer pakai dua tangan kayak ADV gitu. Terus dikeatasin, bisa dikebawahin. Jadi ini dia bisa adjustable. Di bagian depannya ada emblem CF Moto yang sangat elegan. Dia kayak pakai plat gitu. Saya coba sentuh. Oh, nggak kena ya. Susah. Tapi kayaknya ini pakai plat gitu teman-teman. Keren banget ya. Di bagian bawahnya ini ada dua cluster LED projector. Di bagian atas ini untuk lampu pendeknya, dan di bagian bawah ini untuk lampu panjangnya. Dan dilengkapi dengan DRL yang melintang dari arah kiri ke kanan di antara dua klaster lampu yang ada di depan ini. Keren ya. Mau lihat nyalanya? Kita lihat. Nah, kalau nyala kayak gini teman-teman. Ini ada lampu panjangnya, ini lampu panjangnya, ini lampu pendeknya, dan ini lampu DRL-nya. Keren ya. Untuk lampu sennya juga dia sudah pakai lampu sen yang sudah LED. Saya nyalain juga nih lampu sennya ya. Coba. Nah, tuh ya. Dia lampu sennya juga sudah pakai LED. Jadi ini full LED di bagian depannya untuk bagian lampunya. Saya matiin lagi karena lumayan cukup terang. Oke, ini di bagian depannya seperti ini, khasnya motor adventure teman-teman. Ya, masih ada pakai knalpot kayak gitu. Itu bukan orisinil tuh ya. Nah, ini untuk bagian bodi depannya, dia ada sirip-siripnya gitu teman-teman. Sampai ke belakang ya, mungkin ini lebih ke aksesoris aja ya kayaknya ya, karena untuk pendinginannya dia sudah pakai radiator nih di bagian ini untuk bagian mesinnya. Dan di bagian bodi depannya ini dia terlihat gede banget. Ini pakai cover, jadi tangkinya itu pakai cover lagi. Khasnya motor adventure. Lihat tuh bodi depannya, ada tulisan MT yang sangat besar, dan di sini ada emblem atau stiker CF Moto di bagian atasnya. Keren ya, bagian samping seperti ini. Khasnya juga motor trail, motor adventure teman-teman ya. Di sini dia ada spakbor yang nempel ke segitiga bawah, yang sini nih ya, segitiga bawah. Kabar ini ada dua pilihan teman-teman ya. Ada yang spakbornya itu nempel ke segitiga atas ini atau segitiga bawah ini. Ada juga yang nempel ke bawah. Makanya di sini dia ada dudukan untuk spakbornya juga. Jadi teman-teman bisa pilih dua pilihan ya. Apakah mau yang spakbornya di atas atau spakbor yang di bawah. Kalau saya sih sukanya gini ya, karena dia nggak ada moncong bebeknya. Biasanya suka ada moncong bebek kan ya kalau motor adventure. Dia nggak ada, jadi diganti sama ini. Menurut saya ini lebih oke. Jadi bannya bisa lebih main secara bebas ya, walaupun yang di bawah juga bebas ya. Cuman kalau menurut saya sih ini lebih keren ya, karena dilihat khas motor adventure-nya itu ada di bagian moncong bebeknya nggak ada, diganti sama spakbor yang bagian atas. Nah, untuk shock breaker sendiri dia pakai KWB atau Kayaba teman-teman, 41 mili upside down. Dia udah pakai upside down, dan di sini udah di cover, karena kalau upside down tuh ya sebelah sini nih, biar nggak kena debu. Kalau kena debu kan lumayan ya, biar bisa merusak seal dalamnya ini nih. Tapi dia udah pakai cover. Terus di sini ada khas motor Eropa nih biasanya ya, dia pakai mata kucing. Dan untuk rem cakramnya juga dia sudah pakai cakram double piston teman-teman ya. Di sini dia lumayan cukup gede, kalau nggak salah 310 mili. Sudah pakai ABS juga. Nah, ABS-nya ini dual channel, depan belakang yang bisa dimati nyalakan. Kalau yang bagian belakang doang ya. Jadi kalau misalkan mau pengen ngepot-ngepot, ABS belakangnya bisa diganti atau bisa di off kan. Ini yang menarik teman-teman, ini khasnya motor adventure ya.
Coba kalau misalkan semua motor adventure yang kelas 150 cc juga pakai gini kayaknya keren ya. Ini dia ring 21 kalau nggak salah. Kita lihat ya. Mana nih? Nah betul, dia pakai ring 21 ukuran 90/90 dengan peleknya itu jari-jari, tapi dia jari-jarinya itu tubeless, makanya terlihat ya. Tuh, dia jari-jarinya itu keluar-keluar kayak gini bolongannya, biar di dalamnya nggak perlu pakai ban tabung lagi atau nggak perlu pakai ban dalam lagi. Nah kurang lebih bagian depannya kayak gini teman-teman tuh ya. Saya kelilingin. Ini bagian depannya seperti ini. Ini motor adventure yang menurut saya kelas 100 jutaan harganya nanti ya. Kelas 100 jutaan dengan mesin 450 cc ya. Oke, bagi yang pengen upgrade dari 2,5 ke 400 cc ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, keistimewaan dari shockbreaker-nya ini dia juga bisa di-adjust teman-teman ya. Preload sama reboundnya, ini preload, ini rebound, itu bisa di-adjust. Jadi teman-teman bisa sesuaikan gimana keempukannya seperti apa. Jadi ini bisa di-adjust, keren ya. Motor seperti ini, shockbreaker-nya udah bisa di-adjust dengan merek Kayaba juga, bukan merek kaleng-kaleng, bukan tuh. Kayaba tuh mereknya bagus. Untuk instrumen cluster seperti ini, nah kita lihat ya, kalau di sisi pengendara tuh kayak gini kurang lebih. Ini dia instrumen clusternya teman-teman. Di bagian depan ini dia ada speedometer TFT full berwarna sekitar 5,5 inch kalau tidak salah, dan ini berwarna nanti kita nyalakan ya. Dan yang menariknya di bagian stang ini ada di bagian spionnya ini bisa di adjust loh. Tuh ya, no kan. Jarang-jarang loh ada motor bukan motor full firing ya. Kalau full firing itu udah biasa, tapi ini motor yang bukan firing tapi ini bisa di adjust si spionnya tuh, bisa diputar-putar kayak gini, keren. Jadi bukan cuman bagian ini aja, tapi ininya juga bisa di setel. Mungkin kalau misalnya mau ke hutan gitu ya, biar banyak ranting nggak ngait-ngait gitu ya, nah ini bisa kesini nih, bisa diginiin. Dan ini menurut saya unik. Coba kalau ada aftermarket yang dijual kayaknya boleh juga nih saya pakai spion kayak gini. Nah untuk bagian stangnya mainan jarinya lumayan cukup banyak ya. Ini untuk engine cut off juga starter, jadi ini menyatu ya, ya layaknya moge-moge teman-teman. Engine cut off-nya menyatu. Di sini ada lampu hazard. Ini juga ada handguard teman-teman ya, di depan ini dia pakai plastik. Terus ini untuk remnya, tabungnya lumayan cukup gede banget loh ini. Ini tabungnya gede, dan ini gasnya masih pakai gas kabel biasa ya, makanya di sini dia nggak pakai nggak pakai riding mode karena dia belum pakai torter by wire, tadi dia masih pakai kabel biasa. Samping kirinya teman-teman di sini ada dim ya, ini ada dim di bagian depan, dan ini mainan jarinya lumayan cukup mewah. Di sini ada untuk menu teman-teman ya, ngakses menu. Di sini ada enter, ini ada atas ke bawah, ini untuk back, di sini ada untuk lampu sein, ini untuk klakson, dan ini untuk mati nyalakan ABS bagian belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen agak ngecot-ngecot sedikit ya, kalau di tanah gitu, di gravel, ini bisa pakai ini ABS-nya di on off kan. Nah saya bakalan nyalain nih speedometernya seperti apa. Tuh, wih keren ya. Pas openingnya aja udah mantep banget nih. Dia ada logo CF Moto, di sini ada beberapa lampu indikator, ada untuk ABS, ABS, engine check, ini untuk indikator lampu sein, ini indikator untuk lampu utamanya yang nyala, karena ini utamanya udah nyala ya, dia nggak bisa dimatiin teman-teman. Terus di sini untuk ada lampu dimnya, ada lampu panjang, lampu pendek. Ini lampu panjang, lampu pendeknya mana ya? Kita coba ya, mungkin ini nih. Oh iya. Jadi lampu panjang, lampu pendek itu didorong teman-teman ya, dorong. Nah ini baru bisa nyala lampu jauh sama lampu dekatnya. Dan ini untuk dimnya tuh. Ini ada indikatornya juga ya. Ini untuk tampilannya teman-teman banyak banget ya. Di sini ada ABS on off, ini bisa dimati nyalakan ya. Oh ada, nggak ada indikator ya? Nah itu indikatornya tuh, kelihatan nggak? Ya kurang lebih gitulah teman-teman ya. Ini untuk memati nyalakan ABS. Di sini untuk tampilannya bisa diakses via tombol ini teman-teman. Kita coba cek ya, menu enter. Nah ini banyak lagi teman-teman. Kalau pengen ke menu utama tinggal enter aja. Di sini ada informasi vehicle teman-teman ya. Masuk lagi tuh, ada tuh ABS yang belakang ini dalam keadaan on. Di sini ada traction control juga ya. Di sini ada upshift alert, jadi kalau misalkan ada lampu untuk ngoper, itu namanya apa ya, shift ya, shift lamp aku lupa lagi, itu bisa
atur juga mau di RPM berapa teman-teman pengen nyala si lampu shiftnya atau lampu untuk indikator shiftnya. Ini traction control, ini bisa nyeting berapa RPM. Ini untuk information juga kita lihat ya. Tuh ada basic, ada odometer, ada trip, ada malfunction, terus ada maintenance, detect, ada maintenance juga dan beberapa macam menu lainnya. Kita coba ke bawah lagi teman-teman. Di sini juga bisa masuk ke handphone ya melalui aplikasi. Jadi dia bisa terkoneksi dengan handphone juga. Di sini untuk coba cek. Oke, ini untuk koneksi teman-teman. Nah, bahkan di sini ada yang masuk ke intercom ya, keren loh. Di sini ada bisa masuk helmet 1, helmet 2. Wah, mantap. Saya coba cek ya. Oh, nggak ada ya, karena dia nggak termasuk sama helmnya, jadi dia nggak bisa. Terus di bawahnya ini ada helm untuk yang kedua dan itu adalah untuk clear. Kita back lagi teman-teman. Dan ini temanya juga bisa berubah ya. Ini temanya bebas, apakah mau yang ini, mau yang ini. Nah, ini saya lebih suka yang ini sih, lebih terlihat sporty gitu. Kalau ini juga oke sih, cuman saya kurang sukanya yang ini. Ini untuk oke, kita pilih yang ini. Dan di bawah juga ada beberapa semua informasi atau settingan yang bisa dicek, bahkan bisa di sistem update di sini ya, bisa dicek atau bisa diakses sama teman-teman. Ini banyak banget menunya nih. Ini udah 100 jutaan ya, udah kayak gini sih oke banget ya. Oke, saya matiin lagi ya. Nah, kurang lebih untuk di bagian instrumen cluster seperti itu. Ini ada kopling yang bisa di-adjust juga teman-teman tuh ya. Ini bisa di-adjust juga enaknya, jaraknya seperti apa. Di sini ada handguardnya juga. Di bagian tangki bensin kurang lebih seperti ini teman-teman. Tangki bensinnya lumayan cukup besar. Bisa menampung kalau nggak salah sekitar berapa liter nih? Kita cek ya. Lupa lagi saya. Jadi nanti ya untuk tangki bensinnya saya tulis lagi aja kapasitasnya berapa. Cuman yang menarik di sini dia minimal RON-nya itu RON 95. Berarti ini nggak boleh pakai Pertamax ya. Padahal ini kalau nggak salah kompresinya sekitar 11 banding sekian. Tapi ini dia minimalnya RON 95, harus Pertamax turbo nih. Nggak boleh pakai Pertamax biasa. Wah ya, lumayan nih. Cuman ya lebih bagus lah ya. Dan kualitas Pertamax turbo juga kan udah bagus sekarang. Ini untuk bagian tangkinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh keren ya. Kalau dari sisi pengemudi atau sisi pengendara kurang lebih seperti ini. Di bagian samping nih, bagian samping kiri. Nah, ini bagian samping kiri ini mesinnya nanti saya jelaskan. Terus ini di bagian penggeraknya dia pakai rantai ya. Cuman nggak tahu nih ukurannya berapa, rantainya lumayan cukup gede juga. Ini shock breaker belakang dia juga monoshock ya. Bisa di-adjust juga nih, ada geriginya tuh, ada pengaturannya. Bisa di-adjust keempukannya seperti apa. Preload biasanya ya, preload atau minimal preload atau ribbonnya biasanya bisa diatur juga karena dia ada 2 setelan tuh. Nah, ini untuk transmisinya dia 6 percepatan manual teman-teman. Yang ternyata kutikannya, bukan kutikannya apa ya? Ini tuh gearboxnya dia ada di atas tuh. Makanya dia pakai penyambung ini ke bawah ya. Tuh, enak tuh. Ini jarang-jarang loh, biasanya kan di bawah ini ya, tapi ini ada di atas. Ada motor lagi yang kayak gini ya, coba teman-teman dari kolom komentar ya. Ini untuk stepnya, dia stepnya bisa dilipat tentu ya. Kalau misalkan untuk adventure biar gak jeduk-jeduk tanah bisa dilipat. Dan di sini nggak ada karetnya, tapi di sini ada geriginya. Tapi kalau nggak salah ini ada karetnya harusnya ya. Jadi ini bisa dicopot atau tidak. Tapi ini kebetulan yang dicopot. Dan ini ada geriginya biar ngegrip. Di bagian step belakangnya juga dia ada karetnya juga ya. Dan ini clicky banget, enak tuh. Nah, enak banget ya. Ini bagian samping kiri kanannya ada bolongan, ini untuk pan airbag karena pihak dari CF Moto juga dia ngejelasin kalau ini bisa dilengkapi dengan aksesoris sampai ke barnya gitu teman-teman ya. Ada besi-besi ini dudukan buat pan airbag itu juga dijual, tapi dijual terpisah. Jadi teman-teman kalau pengen pakai itu bisa langsung minta atau pakai opsionalnya gitu. Nah, untuk yang udah terpasang di sini ada dudukan untuk top box ya, tuh ada ya, tinggal pasang top boxnya aja, base plate-nya tinggal pasang di sini, langsung bisa pakai top box. Nah, untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Asik banget ya, ini bannya gede banget. Ini bannya 140/70 ring 18, jadi depan 21, belakang 18 bukan 17 ya. Terus ini untuk lampu remnya, ini untuk lampu kecilnya dia tebel, lampu apa namanya, untuk lampu kota, dan lampu remnya ada di bagian bawah. Saya coba nyalain ya. Nah, ini ya, jadi kalau di rem, saya coba rem.
Yes, nah ini kalau di rem dia yang nyala di bagian bawahnya, dan untuk lampu sennya juga dia sudah pakai lampu sen yang LED. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Untuk di bagian kanan, samping kanan seperti ini teman-teman. Keren ya ini. Knalpotnya lumayan cukup besar, ini nggak perlu ganti sih kalau menurut saya sih udah oke. Bagian belakangnya sama ya, dia peleknya pakai tapak lebar, pelek jari-jari tapi sudah tubeless karena dia tuh jari-jarinya ke pinggir biar nggak ada hawa udara ruang masuk gitu ya. Ini untuk cakram belakangnya pakai Nissin juga, 1 kaliper yang bisa dimati nyalakan si ABS-nya. Jadi kalau misalnya pengen ngepot sekali lagi itu bisa dimati nyalakan. Ini rangkanya keren ya, dia rangkanya tubular. Jadi ini nih nyambung nih. Ini bisa dicopot bagian tengahnya kalau misalkan mau custom. Ini udah custom, nggak usah custom, ini udah keren ya. Oh iya, ini shockbreaker belakangnya juga dia sudah pakai shockbreaker yang tabung. Tuh, dia shockbreaker tabung. Keren ya, ini tabungnya nih. Bener nggak sih? Iya betul, ini dia pakai shockbreaker tabung. Jadi bukan shockbreaker monoshock biasa. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan samping kanannya. Nah, keren ya. Tuh, ini untuk mesinnya saya akan jelaskan. Nah, untuk mesinnya sendiri teman-teman, dia mesinnya itu adalah 2 silinder inline 4 stroke ya. Dan ini crossplane 270 derajat DOHC 270 derajat. Jadi suaranya itu pasti keren abis. Dia suaranya pasti seksi abis. Udah kayak CF Moto yang seri SR 450 tuh. Jadi suaranya udah kayak motor-motor Yamaha crossplane gitulah, tapi ini ya kayak V-twin lah, kayak Harley gitu, suaranya itu lebih oke. Nah, untuk cc-nya sendiri lebih tepatnya 449 cc, 5 ya, 449,5 cc dengan power maksimal itu sekira 44 HP dan torsi maksimal itu dia di 44 Nm. Lumayan cukup oke ya dengan torsi yang 44 Nm. Nah, ini nih kompresi rasionya itu 11,5 banding 1, tapi dia harus pakai Pertamax turbo karena minimalnya itu adalah RON 95. Nah, ini teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Si shockbreakernya, si transmisinya dia sudah pakai assistant slipper clutch, jadi lebih enteng. Si couplingnya juga lebih enteng, jadi lebih enak. Cuman memang belum pakai quick shifter. Kalau menurut saya sih nggak perlu pakai quick shifter ya. Terus ini tangkinya itu sekitar 17,5 liter teman-teman ya, 17,5 liter. Dengan beratnya itu ini sekitar 175 kg untuk berat basahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya nih, penasaran ini tinggi joknya berapa ya, dari tinggi jok ke atas ini ke bawahnya berapa, dia tinggi joknya itu 820 mm. Untuk tinggi saya yang 163 ini pasti jinjit banget ya, pasti jinjit banget. Cuman kalau untuk teman-teman yang tingginya di atas 165, 170 ke atas, ini pasti enak banget ya. Ini masih apa ya, masih friendly ya, masih bersahabat untuk tinggi orang Indonesia. Nah, yang paling yang bikin penasaran dan paling orang-orang banyak pengen tahu dari motor ini ialah suaranya. Saya akan dengarkan suaranya ya, suaranya seperti apa, dan teman-teman bisa dengar suara dari crossplane 270 derajatnya CF Moto MT450 ini. Yuk kita langsung dengerin. Teman-teman, saya bakalan nyalain nih suara motor dari CF Moto MT450. Saya coba nyalain ya. Nah, ini suara untuk idle-nya teman-teman. Dia suara antara piston 1, piston 2 karena 270 derajat itu agak renggang. Jadi suaranya kayak V-twin ya, gitu, keren ya. Nah, saya coba akan agak ngegas sedikit. Nah, kurang lebih suaranya kayak gitu teman-teman ya. Ini suaranya kayak V-twin, kayak apa lagi ya, kayak R7. Ini suaranya enak banget, apalagi kalau knalpotnya diganti, ini pasti suaranya mantap habis. Oke, itu untuk suaranya. Harganya sendiri dibanderol untuk OTR Bandung 150 sampai 159 jutaan. Jadi ini harganya belum fix ya. Kalau di Bandung mungkin ya sekitar 150 jutaan aja. Dengan cc 450 cc kapasitasnya, terus suara mesin yang sangat keren abis, 270 derajat crossplane, menurut saya ini worth it banget ya. Fiturnya banyak, udah TFT juga tadi ya, sebagian layarnya dan sebagainya. Ini menurut saya
worth it untuk dibeli. Nah, untuk di Bandung sendiri tadi ya harganya 150 sampai 159 juta, dan kabarnya udah ada inden sekitar 20 unit untuk di kota Bandung sendiri. Wah, kayaknya ke depan saya bakalan sering lihat ya motor ini di jalanan. Ya, menurut kalian apakah tertarik motor ini? Kalau misalkan tertarik sama motor ini, tinggal datang aja ke IB Motor ya. Ini sekali lagi nih banyak banget motor yang dijual, mulai dari motor listrik sampai motor moge seperti ini juga dijual. Kontak personnya ada di kolom deskripsi, langsung saja. Nah, kira-kira gitu teman-teman untuk review singkat dari CF Moto 450 MT. Gimana kalau tertarik? Langsung aja cek kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Saya Bayu Gunawan pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.